Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen mengambil tas penyimpanan Luzi, yang isinya belum dia periksa setelah kembali. Tasnya terbalik dan semua barangnya tumpah. Betapa kayanya Luzi. Terlepas dari banyak cairan roh dan senjata roh, hanya batu roh yang bernilai hampir 200.000. Barang-barang lainnya bernilai lebih dari 300.000. Yang mengecewakannya, tidak ada buku keterampilan yang ada. Labu emas ungu kecil tidak menangkap harta apapun. Baiklah. Ye Chen menghela nafas dan mengumpulkan benda-benda berharap senjata roh. Pedang merah darah dalam kombinasi oleh api sejati. Ye Chen bermaksud untuk menanamkan esensi senjata roh ke dalam pedang. 3 jam kemudian, Ye Chen menghilangkan api sejatinya. Karena lebih banyak esensi disempurnakan, pedang menajam dan berdengung di tangannya. Pedang yang bagus. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, melangkah maju dan melambaikannya. Ye Chen menciptakan seperangkat keterampilan pedang berdasarkan keterampilan tongkat yang muncul di otaknya. Pagi telah tiba. Setelah 9 jam, pemahamannya tentang keterampilan tongkat dan pedang lebih menyeluruh. Meskipun tahap primer, ia mengambil langkah pertama dan membutuhkan lebih banyak latihan di masa depan. Saat pagi tiba, Xiong Er berjalan ke kediaman Paman Zhang. Apa? Dia melihat Ye Chen yang kuat pada saat kedatangannya. 4 hari yang lalu, Ye Chen diledakkan setengah mati. Sekarang, dia tidak hanya pulih tetapi juga direvitalisasi. Xiong Er impulsif untuk mengiris sepotong daging Ye Chen untuk dipelajari. Betapa luar biasanya kamu. Dia memandang Ye Chen ke atas dan ke bawah dengan gembira. Ye Chen menundukkan kepala dan mengeluarkan tas penyimpanan dari dadanya. Di sini ada batu roh. Aku membayar kamu kembali atas apa yang aku pinjam saat pelelangan. Hanya 300.000. Di mana bunganya? Ye Chen menjawab, apakah mau aku bayar atau tidak? Sial. Xiong Er datang kepada Ye Chen bukan untuk mengobrol, tetapi untuk memberinya buku keterampilan. Teknik serangan jari. Ye Chen melirik ketiga karakter di atasnya, keterampilan itu yang dimenangkan oleh klan Xiong dalam pelelangan pasar gelap. Ye Chen menggosok tangan dengan mata menyala-nyala. Kamu mau belajar? Xiong Er bertanya. Bagaimana kalau mencuci sumsum untuk istriku dengan api sejatimu? Sepakat. Ye Chen mengambil buku keterampilan teknik serangan jari menyelinap ke kamarnya. Ye Chen tidak sabar untuk membukanya. Perbaiki energi yang dan kumpulkan dengan satu jari. Ye Chen melihat kata-kata itu pada pandangan pertamanya. Setelah membaca buku, Ye Chen menyadari bahwa keterampilan itu tidak rumit. Penetrasi yang kuat akan muncul setelah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki energi yang dan mengumpulkannya di ujung jari. Waktu berlalu dengan cepat sementara dia redup membaca. Malam tiba. Teknik serangan jari benar-benar menguntungkannya. Dengan instruksi yang ada dalam pikirannya, Ye Chen mengaktifkan energi sejati di lautan intinya, memurnikan energinya dengan api sejati dan mengumpulkan semua energi yang dengan cepat. Jari-jarinya bercahaya dengan cahaya roh yang berputar dan jejak api berkeliaran. Sangat baik. Ye Chen menatap jari-jarinya sambil tersenyum. Mudah baginya untuk menusuk tubuh manusia dengan teknik ini. Saat dia memanggil pikirannya, dia mengabaikan energinya, berbalik dan melompat keluar dari kamarnya. Teknik satu jari. Akhirnya, Ye Chen memicu pikirannya, mengumpulkan energi yang halus di atas jari-jarinya dan menunjuk ke sebuah batu keras di dekatnya. Dentang. Batu itu tetap diam, tetapi sebuah lubang seukuran jari ditusukkan di atasnya seperti menusuk sepotong tahu. Apapun pertempurannya, aku bisa menang dengan teknik jari. Seketika suara terdengar. Ye Chen,
Aku menunggumu di Wind and Cloud Arena, sebuah suara datang dari peron. Kenapa Ye Chen lagi? Tidak ada ketenangan sejak dia datang. Penantangnya adalah Tang Chao dari puncak Renyang. Ye Chen meletakkan sumpit di atas meja. Kakak, jangan pergi. Hua menundukkan kepalanya, mereka membidikmu. Nak, toleransilah kali ini dan jangan cari masalah sendiri. Zhang Fengnian melemparkan pandangan khawatir pada Ye Chen. Paman, saya ingin menjalani kehidupan yang tenang. Tapi yang lain tidak mengizinkan saya. Ye Chen menyeka noda minyak di sudut mulutnya dan berdiri perlahan, dunia berjalan seperti ini. Saya telah memilih jalan meskipun penuh dengan rintangan. Mereka akan menemukan metode lain untuk memaksa saya menerima tantangan mereka, jika saya menolaknya hari ini. Ini adalah kesalahanku. Hua menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Bukan urusanmu, jangan salahkan dirimu. Ye Chen menepuk kepala Hua, memutar badan dan pergi. Arena itu lebih ramai dari sebelumnya. Seorang pria muda dengan rambut hitam panjang, alis tebal dan energi yang kuat dengan jubah putih berdiri di atas panggung dan mengarahkan matanya yang menyala-nyala kepada para penonton di bawah. Dia Tang Chao, Immortal King yang memintanya untuk menyelesaikan pelatihan terlebih dahulu. Dia mencapai tingkat kelima dari tahap inti manusia. Saya kira Ye Chen akan kalah hari ini. Mengambil napas dalam-dalam, Tang Chao mengangkat dagunya tinggi-tinggi, sepertinya menikmati pujian murid-murid lain. Meskipun berbagi guru yang sama dengan Qi Hao, dia sangat jenius. Ye Chen datang. Ketika suara terdengar, semua orang menjentikkan pandangan mereka ke satu arah. Di sana, Ye Chen memanggul pedangnya tampak tenang dan berjalan perlahan dan mantap ke arah mereka, seolah tidak ada gangguan yang bisa menekannya untuk bungkuk. Xiong Er bergegas keluar dari sisi lain. Ikuti aku, Xiong Er mengajak Ye Chen untuk pergi dari sini. Kamu tidak percaya padaku. Xiong Er melarang Ye Chen karena melihat begitu banyak peserta dari puncak Renyang dan puncak Diang untuk menunggu giliran bertarung. Ye Chen melemparkan pandangan ke sana dan menemukan 12 meja di sisi timur dan barat dan seorang murid minum anggur dengan santai di depan setiap meja. Ketika Ye Chen menatap mereka, mereka membalik-balik tampilan olok-olok. Ye Chen mengerutkan kening. Begitu banyak murid di panggung inti manusia untuk menantangnya. Kamu lihat, Xiong Er bergumam, di sisi timur adalah murid garis dari puncak Diang, sisi barat, seorang murid garis dari puncak Renyang. Qi Hao lebih lemah dibandingkan mereka. Tetapi basis kultivasi mereka lebih kuat. Ye Chen terlihat gelap dan cerah kadang-kadang. Beberapa murid menyembunyikan energi mereka, mendekati tahap pembentukan inti. Mereka berada di pelatihan tertutup sebelumnya. Xiong Er menjawab, murid-murid terkemuka dari puncak Diang dan Renyang. Pelatihan tertutup mereka digunakan untuk membuat mereka mengungguli para murid dalam kompetisi di antara murid luar. Apakah mereka perlu menunjuk begitu banyak kultivator unggul untuk berurusan denganku? Xiong Er menjawab, kamu luar biasa. Bisakah murid biasa mengalahkanmu? Xiong Er balas membentak. Dia menyeret Ye Chen keluar, ayo pergi. Mengakui kekalahan dan tidak bertarung bukanlah apa-apa. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka semua, kamu akan kelelahan. Tetapi sebelum Ye Chen pergi, Tang Chao menyindir di peron, menyerah begitu cepat. Ye Chen, kamu dapat melarikan diri saat ini. Tapi kamu tidak bisa mengelak selamanya. Jika kamu tidak datang untuk menerima tantangan, kami memiliki jutaan cara untuk berurusan denganmu. Berdengung. Kepala Ye Chen berdengung. Apa yang dimaksud Tang Chao termasuk Hua dan Zhang Fengnian? Jika dia menolak tantangan, mereka akan menganiaya Zhang Fengnian dan Hua. Kata-kata Tang Chao membuatnya marah.
Dengan respon keras, Ye Chen menyingkirkan pencegahan Xiong Er dan bangkit di atas arena. Baiklah. Tang Chao terkekeh. Ye Chen tidak menjawab, tetapi menghunuskan pedang Heavenly Pagoda. Segera, bergerak menuju Tang Chao dengan bayangan cepat, dan melompat di udara, merobek. Tang Chao memegang pedang untuk menangkis. Bang! Pedang dan pedang beradu dengan jelas dan kasar. Tang Chao yang terhuyung oleh pedang Ye Chen mengejutkan semua orang. Seorang murid pada tahap kondensasi Qi begitu kejam. Dia menang atas Tang Chao. Tidak hanya para penonton, tetapi juga para murid dari Renyang dan Puncak Di yang sangat terkejut. Lengan Tang Chao terluka parah oleh serangan Ye Chen. Dia pikir dia lebih unggul dari Ye Chen, namun, basis kultivasi dan kemampuan bertarungnya yang dia hargai dihancurkan oleh Ye Chen. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia selama pelatihan tertutup. Sehari yang lalu, gurunya memintanya untuk menyelesaikan pelatihan, dan dia belajar sesuatu baru-baru ini. Sombong, dia meremehkan Ye Chen dan berpikir dia sedikit lebih kuat daripada murid biasa pada tahap kondensasi Qi. Sekarang, dia menyadari bahwa Ye Chen, murid magang, memiliki kemampuan bertarung yang mencolok dan tidak sesederhana itu. Berdengung, Ye Chen mengangkat pedangnya dengan kecepatan tinggi. Dengan ketukan kakinya, Tang Chao menunduk dan mundur. Pergi! Berteriak, Ye Chen melemparkan pedang ke langit, dan ujung pedang mengarah ke Tang Chao. Tang Chao memblokir pedang yang mengarah ke sana. Sebelum dia mengambil langkah berikutnya, Ye Chen maju seperti singa dan menerapkan keterampilan hewan buas. Seperti binatang buas, Ye Chen mengubah gerakannya dan menggunakan semua sendi sebagai senjatanya. Melolong. Setiap gerakan adalah dengan mengaum binatang buas. Dikatakan Qi Hao dipukuli oleh strategi pertempuran ini. Murid-murid linial lainnya berkomunikasi secara rahasia. Keterampilan bertarung yang mendasar sangat menakjubkan. Karena itulah murid lain dikalahkan sebelumnya dengan teknik itu. Ah! Dikalahkan, Tang Chao berteriak terus-menerus dengan tinju dan sidik jari di tubuhnya. Sebagai seorang kultivator di tingkat kelima dari tahap inti manusia, dia tidak memiliki kesempatan untuk menerapkan energi vitalnya, karena Ye Chen menyerangnya setiap kali ketika dia akan menggunakan keterampilan. Ledakan. Ye Chen menggenggam salah satu lengan Tang Chao dan menjatuhkannya pada arena yang keras, yang meninggalkan lubang berbentuk manusia. Itu adalah salah satu strategi rutinnya. Ye Chen mendapatkan sensasi menyenangkan yang tidak pernah dialami dari melempar orang yang sombong ke tembok arena. Tang Chao menjerit histeris. Detik berikutnya, tubuhnya diayunkan oleh Ye Chen. Bang! Tang Chao menghantam arena dengan keras dengan organ-organ dalam terlantar, darah memompa dari mulutnya. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia sekarat sekarang. Luar biasa. Para penonton menyentakkan mulut mereka. Tang Chao cacat sebelum menggunakan keterampilannya. Betapa mengagumkannya Ye Chen. Kamu berhenti. Murid linial lainnya dari Puncak Renyang tidak bisa berdiri lagi, mereka bergerak menuju peron dengan pedang berkilauan. Tak tahu malu. Xiong Er mengutuk keras di bawah arena, pihak ketiga tidak boleh ikut campur dalam pertempuran di arena, kau akan mengabaikan aturan. Namun, teriakannya tidak memperlambat muridnya, tetapi mempercepatnya. Pedang murid yang tiba-tiba datang menunjuk ke tulang belakang Ye Chen. Angin dingin bertiup di punggungnya, Ye Chen mengayunkan Tang Chao pergi, melompat 3 meter jauh seperti harimau dan bangkit kembali. Saat darah menyembur, pedang murid yang ikut campur itu tidak menusuk Ye Chen, tetapi menusuk lubang berdarah di tubuh Tang Chao. Sial! Murid itu mendengus. Kamu layak mati. Ketika suara dingin muncul berbaur dengan angin dingin, Ye Chen bergegas menuju murid itu,
dan memasukkan energi yang bersama dengan semburan energi spiritual yang halus ke jari-jarinya. Teknik serangan jari, Ye Chen menunjuk. Sebuah lubang berdarah ditusukkan di bahu murid itu. Ye Chen bergerak cepat dan murid itu tidak punya waktu untuk bereaksi setelah secara tidak sengaja melukai Tang Chao. Murid itu tidak memiliki kesempatan serangan balik. Telapak tangan Ye Chen tepat di dadanya, guntur terdengar. Dia batuk darah dan bergetar ke belakang. Murid itu dipukuli dengan keras tanpa memantapkan dirinya. Darah memompa keluar dari mulutnya, murid itu dipukuli jauh dari arena seperti karung pasir, jatuh ke tanah dan meninggalkan lubang di sana. Para penonton belum mengetahui apa yang terjadi. Dua murid linier dari puncak Renyang dikalahkan tanpa menerapkan keterampilan yang luar biasa atau keterampilan rahasia. Ye Chen, kamu layak mati. Seorang murid lain dari puncak Renyang bergegas menuju Ye Chen. Murid ketiga Dating menyerang Ye Chen, banyak tanaman merambat berkecambah dari tanah dan melilit Ye Chen seperti ular. Ye Chen menghunuskan pedang merah darah. Ye Chen memotong tanaman merambat, bergerak ke arah murid dan merobeknya. Perisai tanah. Murid penantang ketiga melarikan diri di bawah tanah. Keluar dari neraka. Ye Chen melambaikan tangan di bawah dan memukul arena. Ledakan. Saat arena bergetar, murid itu muncul. Ye Chen bergerak cepat seperti embusan angin dan meraih satu kaki murid dari penantang ketiga, sebelum dia jatuh ke tanah. Keterampilan mahir Ye Chen diterapkan. Ledakan. Murid penantang ketiga itu jatuh ke tanah dan terluka serius sama seperti dua penantang lainnya. Satu lagi, terluka. Banyak penonton menghela napas seolah-olah terbiasa dengan gerakan Ye Chen. Dua jejak pedang energi menyinari arena, dan para murid dari puncak Diang bergegas ke sana. Bang! Berjalan mundur dengan cepat, Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menghancurkan pedang energi. Mengepulkan asap dari mulut salah satu murid penantang keempat menyelimuti arena dan mengaburkan mata para penonton. Bang! Sial! Tidak diragukan lagi, pertarungan berubah menjadi sangat panas. Ini asap halusinasi. Bisakah Ye Chen menyingkirkannya? Dikatakan bahwa banyak murid superior menderita karena teknik ini. Deru dari arena mengakhiri diskusi di bawah ini. Sesosok berdarah terbang keluar, dan jatuh ke tanah. Penantang keempat pingsan. Dia harus dipukuli hingga setengah mati. Asap menguap dan Ye Chen menunjukkan. Dia terluka. Xiong Er memperhatikan satu luka berdarah di punggung Ye Chen dan satu di pundaknya. Para penantang lainnya bersorak, habiskanlah energi si Ye Chen. Para murid dari puncak Diang mengambil tindakan tanpa memberi Ye Chen kapan saja untuk bereaksi. Pertempuran dimulai lagi. Ye Chen tidak berharap bahwa murid kuat dari puncak Diang dengan beberapa keterampilan rahasia sulit untuk menangkis. Lebih banyak luka bertambah di tubuh Ye Chen. Bunuh. Seorang murid linier dari puncak Renyang melemparkan dirinya pada Ye Chen dan menerapkan keterampilan segera. Murid-murid lain dari dua puncak terus berlari ke arena. Mereka memojokkan Ye Chen sampai Ye Chen kehabisan energi dengan berbagai keterampilan rahasia. Dan penantang yang terakhir lebih kuat. Meskipun dengan kemampuan yang mencolok, Ye Chen tidak bisa menahan pertempuran yang terus-menerus. Setiap kali Ye Chen mengalahkan murid lainnya, lebih banyak luka muncul yang menodai jubah Ye Chen.